Saudara yang kekasih, judul khotbah saya pada hari ini tinggal di dalam kemenangan. Haleluya. Dan kita akan membuka ayat firman Tuhan yang akan mendasari firman Tuhan pada saat ini. Hanya 2 ayat, saudara. Ya, 1 Korintus 15 ayat 57 sampai ayat yang ke-58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meraih kemenangan, saudara pasti semua kita pernah meraihnya. Ya. Saudara yang hadir pada hari ini, khususnya kita-kita yang adult ya, yang udah dewasa, saudara, saya percaya paling tidak ada kemenangan yang pernah kita raih di dalam kehidupan ini. Kemenangan merupakan satu kebahagiaan yang luar biasa. Kemenangan tentunya diraih, saudara, dengan perjuangan. Betul? Dan kemenangan kita tidak duduk-duduk saja dan akhirnya kita bilang kita jadi pemenang, saudara yang kekasih. Semua orang harus melakukan satu tindakan untuk meraih kemenangan. Dan saya percaya waktu kita memperolehnya, pasti kita akan bersuka cita. Ya, karena tujuan kita melakukan sesuatu adalah untuk kemenangan. Contoh, saudara yang kekasih, seorang anak, dia akan belajar yang hebat, yang luar biasa. Kalau dia mau jadi ranking, dia mau jadi juara, saudara, di kelasnya dia, atau dia mau jadi juara apa aja, dia akan belajar, saudara. Dia nggak akan duduk-duduk aja dan tidak belajar dan tiba-tiba dia jadi juara 1, atau dia jadi ranking 2, ranking 3, atau dia juara apa, saudara yang kekasih. Sama seperti kita juga, saudara yang kekasih. Ya, kita tidak mungkin bisa menjadi juara, meraih sesuatu kalau kita hanya duduk-duduk saja. Kita tidak melakukan apa-apa. Benar, saudara? Jadi kemenangan itu identik dengan pekerjaan. Dan kemenangan itu identik dengan perjuangan, saudara. Ya, karena yang namanya memenang itu ada yang diperjuangkan. Ya. Nah, saudara yang kekasih, salib adalah puncak ketaatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan salib juga berbicara bagaimana rencana Allah menyelamatkan manusia telah terlaksana di atas kayu salib, saudara yang kekasih. Nah, saudara yang kekasih, salib yang kita nikmati hari ini, saudara, di mana Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib, mati buat kita, saudara. Dan itu adalah kemenangan buat kita. Tetapi perjuangan yang dilakukan adalah Yesus sendiri yang memperjuangkan itu buat kita, saudara. Bukan diri kita, ya. Tetapi Tuhan Yesus di atas kayu salib, saudara yang kekasih, dia berkata, "It is finished." Artinya amanat yang diperintahkan kepada dia oleh Allah Bapa, mission untuk dunia ini telah dia selesaikan dengan sempurna. Waktu dia berkata, "It is finished," dan selesailah, saudara. Dia menutup matanya, dia meninggalkan dunia ini, dan dia masuk ke namanya, saudara, alam, di mana di sana dikatakan Yesus turun dalam kerajaan maut. Dia rebut kunci kerajaan maut dari si jahat. Saudara, kita yang dipenjarakan, nama-nama kita yang sudah ada di kehidupan kekal di neraka, saudara, kuncinya diambil oleh Tuhan Yesus. Amin. Seperti itu. Dan orang-orang yang sudah mati, saudara yang kekasih, yang ditahan, yang dipenjarakan, itu dibawa pergi oleh Tuhan Yesus, pergi yang namanya ke Firdaus. Sehingga kita orang-orang yang percaya sesudah kematian Yesus, yang hidup di masa anugerah, saudara yang kekasih, kalau kita mati, kita tidak lagi mengalami penjara, saudara. Kita tidak lagi mengalami sesuatu yang ditahan di dunia orang mati, tetapi kita langsung pergi ke Firdaus. Betul? Saudara yang kekasih, karena perjuangan yang Yesus telah selesaikan di atas kayu salib, saudara. Dan itu kemenangan buat kita, saudara. Kita free, kita bebas dari dosa, sehingga kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, saudara, ingat baik-baik apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Dan saat ini kita akan belajar, saudara yang kekasih, bagaimana kita bisa tetap hidup di dalam kemenangan, saudara. Karena kemenangan adalah milik kita. Kemenangan Yesus sudah laksanakan, sudah lakukan itu di atas kayu salib.
dan itu adalah menjadi milik kita. Jadi yang berjuang, yang mati itu Tuhan Yesus, tetapi yang menikmati kemenangan itu kita, atau kemenangan diberikan kepada kita, saudara. Of course Yesus menang, mengalahkan maut, mengalahkan dosa, tetapi dia menjadi berdosa, dia mati di atas kayu salib, bukan dia mau merebut kemenangan untuk dirinya sendiri, ya, karena Yesus udah forever menang, saudara yang kekasih, ya, tetapi dia lakukan itu supaya kita memperoleh kemenangan. Jangan sia-siakan kemenangan yang Yesus sudah lakukan buat kita, saudara. Kita harus hidup di dalam kemenangan setiap hari di dalam kehidupan kita. Khususnya di 2024 ini, saudara yang kekasih, kita telah memasuki berapa minggu di bulan Januari ini. Saudara, mari make sure hidupmu selalu berjalan setiap waktu, setiap saat, berjalan di dalam kemenangan yang Kristus sudah sediakan buat kita. Ini sangat penting sekali di dalam kehidupan orang percaya. Nah, kalau kita lihat ayat 57, saudara, yang menjadi pembahasan kita, atau ayat yang akan kita belajar bersama-sama tentunya dengan pimpinan Roh Kudus. Dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Jadi kita harus bersyukur, saudara yang kekasih. Ya, di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam kemenangan, itu harus ada ucapan syukur yang kita naikkan setiap hari kepada Tuhan. Jadi orang percaya, orang yang sudah menerima keselamatan atau salvation, keselamatan kekal dari Tuhan Yesus, kita haruslah menjadi orang-orang yang tahu mengucap syukur. Harus ada pengucapan syukur di waktu pagi hari engkau bangun, dan di malam hari pada waktu engkau mau tidur, engkau harus mengucap syukur. Karena tidak ada alasan buat kita anak-anak Tuhan untuk tidak bersyukur, saudara. Ya, karena kemenangan telah diberikan kepada kita. Ayat ini berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi pengucapan syukur mutlak buat orang percaya. Orang percaya tidak diajarkan untuk komplain. Orang percaya tidak diajarkan untuk berkeluh kesah, berdumel, untuk khawatir, untuk merenungkan nasib, untuk gagal, tidak. Tapi orang percaya diajarkan oleh Tuhan mengucap syukur senantiasa, selalu, always, saudara yang kekasih. Kenapa? Karena kemenangan telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan harusnya, patutlah sebagai anak-anak Tuhan kita menyadari akan hal ini, saudara. Kalau Yesus berkata it is finished, saudara, itu bukan setengah-setengah. Pada waktu dia berkata sudah selesai, itu komplit, saudara. Sempurna sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Kemenangan buat kita. Ya, kemenangan kehidupan kekal sudah dimulai dalam perjalanan kita waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sejak saat itulah kita sudah memperoleh kemenangan kekal. Kemenangan kekal di sini berbicara hidup di dunia ini sampai suatu hari nanti kita akan hidup benar-benar real di kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Jadi kemenangan kita harus hidupi sejak kita menerima Tuhan Yesus. Tetapi, saudara yang kekasih, tentunya orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus, mereka perlu belajar apa saja sih hak-hak saya yang sudah Yesus berikan kepada saya, kemenangan yang Yesus sudah berikan kepada saya. Saudara, kita harus belajar. Itulah sebabnya kita terus mempelajari firman Tuhan, supaya kita mengerti kemenangan apa saja yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita berpengetahuan dan kita boleh hidup di dalam kemenangan itu setiap hari, saudara. Karena ada musuh kita, yaitu si jahat, yang senantiasa meneror kita, senantiasa melemparkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, sehingga kita, saudara, terkelabui, ya, kita tertutup supaya kita tidak bisa melihat kemenangan yang Yesus berikan kepada kita. Nah, kalau saudara dan saya tidak tahu kemenangan apa aja yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, tentunya dengan mudah kita dikelabui, dengan mudah kita dibohongi sama iblis. Karena iblis itu adalah bapak segala pendusta, dikatakan. Ya, jadi dia akan mengelabui, dia akan mendustai. Ingat, saya berulang kali berbicara di Taman Eden. Ya, pada waktu manusia di Taman Eden menikmati semua berkat Tuhan di sana, menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan, iblis datang dan berkata, pohon ini tidak boleh kamu makan, kata Tuhan.
Ya, semua pohon katanya tidak boleh kamu makan. Padahal Tuhan bilang semuanya boleh kamu makan. Nah, ini saudara yang kekasih menyatakan bahwa iblis itu adalah bapak segala pendusta, saudara. Ya, dia mau berdusta, dia mau membohongi kita sehingga kita tidak bisa menerima kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Saudara, penting sekali. Kalau kita mengerti akan hal ini, kita akan mengucap syukur senantiasa. Kita akan mengucap syukur setiap hari bahwa kita sudah diberikan kemenangan bukan oleh manusia, bukan oleh siapa yang paling hebat di dunia ini, tetapi diberikan oleh Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Allah yang menciptakan kita, Allah yang telah turun menjadi manusia, mati di atas kayu salib dan sudah menghancurkan kerajaan kegelapan, mengalahkan si iblis yang menahan kita dan mengambil kita, memindahkan kita dari kerajaan kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ini dia saudara, penting sekali di dalam kehidupan kita untuk mengucap syukur. Ya, saudara yang kekasih, karena kita tahu kemenangan sesungguhnya sudah menjadi milik kita. Dan yang berikutnya saudara yang kekasih, yang harus kita syukuri juga saudara yang kekasih, ya, bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa selama kita ada di dunia ini saudara, kita akan menghadapi setiap tantangan kehidupan ini dengan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Nah, saudara, penting sekali ya, karena tantangan akan banyak dihadapi oleh kita. Ingat, saudara yang kekasih, saya pernah berkata bahwa ada suatu waktu di mana kita akan diperhadapkan dengan dua jalan, saudara. Jalan mana yang akan kita pilih? Menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, atau saudara kita memilih untuk mengikuti keinginan kita sendiri, atau pengharapan yang kita buat, atau yang kita atur, atau yang kita rancang dari pikiran kita sendiri. Nah, saudara, ini penting sekali, di mana kita diperhadapkan oleh keadaan demi keadaan. Dan saudara tetaplah berharap kepada Tuhan. Artinya tetaplah berjalan di dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara. Nah, penting untuk umat Tuhan untuk memahami akan hal ini, sehingga sungguh-sungguh saudara yang kekasih, kita menjadi orang-orang yang tidak mudah digoncangkan oleh dunia ini, yang tidak mudah dijatuhkan oleh si iblis. Ya, banyak anak-anak Tuhan, saudara, hanya hal-hal yang kecil udah jatuh dalam dosa. Banyak hal-hal yang saudara yang kecil membuat dia sudah menjadi tawar hati, saudara, sudah menjadi khawatir, sudah menjadi takut. Baru dilemparkan sedikit oleh iblis, langsung tawar hati, langsung memilih kehidupan yang mengikuti kedagingannya sendiri. Saudara, di 2024 Anda akan ditawarkan, saudara. Ya, Anda mau memilih ikut Tuhan dengan benar atau tidak? Anda mau memprioritaskan Tuhan atau tidak, saudara yang kekasih? Ya, ini akan diperhadapkan semua kita, saudara. Dan dunia menawarkan hal-hal yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Padahal jauh lebih daripada yang kita inginkan sudah Tuhan menangkan di atas kayu salib buat kita. Makanya Tuhan bilang, yang tidak pernah timbul di dalam hati, yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sudah sediakan buat kita. Tetapi kita ini senang memilih yang hanya pandangan mata, saudara. Ya, waduh, ini bagus, ini enak, ini lebih baik, ini yang saya perlukan. Sehingga kita mengambil keputusan-keputusan yang salah di dalam kehidupan ini. Padahal Tuhan mau kita berjalan di dalam kemenangan, saudara, yang Tuhan sediakan. Kemenangan yang Tuhan sediakan jauh ke depan, saudara yang kekasih. Ya, nilainya itu jauh lebih tinggi daripada yang Anda pernah bayangkan, yang Anda rencanakan. Makanya ada firman Allah berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu, saudara yang kekasih. Nah, banyak kita mau mengikuti jalan yang kita sendiri, keinginan kita. Saudara, waktu kepepet, ada situasi, kita langsung memutuskan, yang ini aja jalannya. Dan kita pilih jalan itu. Saudara, ada firman Tuhan juga berkata, jalannya kelihatan lurus, tapi ujung-ujungnya menuju maut, saudara yang kekasih. Hati-hati, iblis kalau merancangkan sesuatu dalam hidup kita, saudara, dia rancangkan sesuatu yang kelihatannya indah. Nggak mungkin dia kasih sesuatu yang kelihatannya jelek, saudara. Yang indah dia rancangkan, dia tunjukkan kepada kita lebih dahulu, tapi ujung-ujungnya membawa maut. Untuk itu perlu ambil keputusan di dalam hidup ini. Ambil keputusan yang benar di dalam mengikut Tuhan. Mungkin pada waktu Anda mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup, saudara, ya Anda mengambilnya, Anda melihat bahwa, waduh,
Kok saya ngambil keputusan ini malah seolah-olah saya kehilangan. Saudara, Anda tidak pernah kehilangan. Karena firman Allah berkata, kalau engkau berani kehilangan demi aku, engkau akan mendapatkannya kembali. Tetapi barang siapa takut kehilangan, dia akan kehilangan. Hati-hati saudara yang kekasih. Firman Tuhan ini selalu mengingatkan kita. Karena firman Tuhan ini diberikan kepada kita. Rahasia-rahasia kebenaran ini dikasih tahu kepada kita. Sehingga kita berjalan dalam kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Makanya tidak ada alasan buat orang percaya untuk tidak bersyukur, saudara. Kalau Anda lihat perjalanan hidupmu sampai hari ini, semua itu karena kebaikan Tuhan. Semua itu karena kemurahan Tuhan, saudara. Ada amin. 2024 kita telah masuki, semua itu karena Tuhan. Tetapi itulah manusia. Kita diperhadapkan sama situasi, langsung pengucapan syukurnya hilang, saudara. Ya, langsung ikutin keinginan dagingnya. Tetapi saya mau katakan kepada Anda, kalau Anda sudah mengambil keputusan yang tidak benar di dalam hidupmu, kembali kepada keputusan yang benar. Kalau Anda sudah tidak bersyukur pada hari ini, kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, karena apa yang Tuhan sediakan khususnya di 2024 jauh lebih daripada yang pernah Anda pikirkan sebelumnya. Jauh sekali dari rancanganmu, saudara. Dikatakan bagai bumi dan langit, saudara. Bahkan even more dengan bumi dan langit. Karena Anda tidak ada sekecil apapun kita bisa menyaingi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Buktinya apa? Anda tahu nggak 10 menit apa yang akan terjadi di depanmu? Ada yang tahu? 10 menit. Nggak ada yang tahu, saudara. Betul? Jadi kita jangan sok tahu. Makanya Tuhan berkata dalam firman Tuhan, saudara, ada seseorang yang berencana untuk berpergian, saudara. Tetapi dia tidak tahu malamnya nyawanya diambil. Ya, untuk itu dikatakan, biarlah kita berdoa, biar rencana Tuhan yang terjadi. Nah, kalau kita udah tahu rencana Tuhan, saudara, ikutin rencananya. Jangan kita udah tahu bahwa ini rencana Tuhan, tapi kita mau pakai berdoa, Tuhan yang mana ya rencanamu? Kita sudah tahu keputusan ini adalah keputusan yang salah, tapi kita mau tanya pakai nanya-nanya. Gak usah tanya-tanya, langsung ambil keputusan kalau Anda udah tahu itu bukan rencana Tuhan atas hidupmu. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau Anda belum tahu, saudara, minta Tuhan bukakan apa yang menjadi rencanamu buat hidupku. Saudara, 2024 rencana Tuhan buat kita sempurna adanya. Rencana Tuhan buat kita adalah memberikan masa depan yang gilang gemilang buat kita. 2024 adalah the year of harvest, saudara kekasih. Tahun penuaian, di mana Tuhan mau kita semua, anak-anaknya, umatnya, menuai apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bukan yang dunia sediakan, bukan yang kita sediakan buat kita, saudara, tapi yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Buat kita, buat istri kita, buat suami kita, buat anak-anak kita, buat orang tua kita, buat kakak beradik kita. Ada amin, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, untuk itu mari kita mau bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ya, jadi dalam menghadapi tantangan hidup ini, saudara yang kekasih, mari kita hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, sehingga kita bisa mengucap syukur senantiasa. Hadapi itu dengan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan tahukah Anda, saudara, bukan hanya dia mati di atas kayu salib dan memberikan kemenangan buat kita dan dia tinggalkan, dia bilang I'll see you in heaven, no. Tetapi pada waktu dia mau naik ke surga, dia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau piatu, tapi aku akan mengirim Roh Kudus kepadamu. Amin. Dia kirim Roh penolong bagi kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang ada, saudara, menyertai kita. Dia berkata, Immanuel, aku menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Ya, Yesus, rohnya sendiri, roh Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Saudara, Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus. Jadi Anda jangan bingung ya. Ini Roh Kudus sama Tuhan Yesus, ini siapa? Tuhan Yesus lain, Roh Kudus lain, saudara. Saudara, Roh Kudus adalahnya rohnya Tuhan. Amin. Roh Allah, saudara yang kekasih. Yang ketiga yang esa, ya. Roh Kudus Allah Bapa dan Tuhan Yesus ketiga yang esa. Kayak saya, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Anda bisa lihat siapa? Lihat tubuh saya kan? Jiwa dan roh saya Anda nggak bisa lihat. Benar? Anda nggak bisa lihat. Ada orang bilang, oh di dalam diri manusia cuma ada jiwa dan tubuh. Saudara, Paulus berkata, hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu sempurna menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Betul? Jadi manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, di dalam saya ada roh, ada jiwa. Anda bisa lihat saya secara tubuh, saudara. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang, kalau engkau mau lihat Bapa, lihat aku.
Betul? Karena Bapa ada di dalam dia. Makanya Tuhan Yesus juga berkata, aku di dalam kamu. Amin. Seperti itu. Jadi kalau mau lihat Tuhan Yesus, lihatlah kita. Tuhan Yesus ada di dalam kita. Lewat apa? Lewat Roh-Nya yang kudus. Dia ada bersama dengan kita, menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Ya, nah ini kita patut bersyukur, saudara yang kekasih. Di dalam menghadapi kehidupan ini, saudara, kalau iblis datang menyerang kita, ada situasi dan keadaan, tampilkan Yesus dalam kehidupan kita. Tampilkan Sang Juru Selamat kita, Sang Pemenang yang telah berkata di atas kayu salib, it is finished. Dia sudah memenangkan, kunci kerajaan maut sudah ada di tangannya dia. Dan dia telah berikan kepada kita kemenangan, saudara. Untuk itu, saudara, kalau ada iblis datang, iblis membawa sesuatu untuk menuduh kita, saudara, keluarkan Yesus di dalam hidupmu. Katakan bahwa kemenangan sudah menjadi milikku. Kristus sudah diberikan kepadaku sebagai juru selamatku. Saudara, kalau iblis lihat Yesus, iblis pasti kabur. Kalau dia lihat Anda, dia nggak kabur, dia kejar Anda, saudara. Tapi kalau dia lihat Tuhan Yesus, dia kabur. Karena dia tahu 2000 tahun yang lalu di atas Kalvari, Yesus telah mengalahkannya. Dan sengat maut tidak ada lagi di dalam diri orang percaya. Katakan amin. Haleluya. Untuk itu, saudara yang kekasih, mari sama-sama, saudara, kita mengucap syukur setiap saat, setiap waktu untuk kemenangan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Di 2024, Anda dan saya harus, saudara, mengucap syukur senantiasa setiap waktu, saudara, karena kemenangan sudah diberikan kepada kita. Bangun pagi hari, ku cari wajah-Mu, Tuhan. Aku mengucap syukur, terima kasih banyak, Tuhan, untuk kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepadaku pada hari ini. Dan aku mau, Roh Kudus, berjalan di dalam kemenangan itu. Pimpin aku, Roh Kudus, pada seluruh kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan memimpin kita, saudara. Karena kemenangan itu adalah salah satu kebenaran yang Allah berikan kepadamu. Ada amin. Pinta Roh Kudus untuk pimpin kita pada seluruh kebenaran. Pimpin kita berjalan di Victory Day, saudara. Victorious Day yang Tuhan telah berikan kepada kita. Hari yang penuh dengan kemenangan. Dan minta Roh Kudus bawa aku berjalan dari kemenangan pada hari ini. Sampai nanti malam aku pergi tidur, aku tetap berjalan di dalam kemenangan. Haleluya, saudara yang kekasih. Dan segala sesuatu, situasi, keadaan, saudara yang kekasih, yang coba menghalangi kita, saya percaya di dalam Tuhan Yesus pasti ada kemenangan. Haleluya. Itulah sebabnya kita mengucap syukur. Dan sebelum Anda pergi tidur, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan, kalau Kau sudah beserta dengan aku pada hari ini, bersama dengan keluargaku. Engkau telah bersama-sama dengan aku. Ya Tuhan, terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Dan malam hari aku akan pergi tidur, aku percaya penyertaan-Mu sempurna kepada aku, Tuhan, dan keluargaku pada malam hari ini. Dan siapa aja yang Anda mau doakan, Anda mengucap syukur. Karena pada waktu Anda tidur, tahukah Anda tidak sadar, si iblis juga bisa menyerang waktu kita tidur. Dia lemparkan mimpi-mimpi yang tidak baik. Betul? Bisa, saudara yang kekasih. Ya, saudara, dia lemparkan sesuatu di alam bawah sadar kita. Untuk itu, bersyukur kepada Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, pada waktu aku tidur, aku bersyukur karena ada Roh Allah di alam spiritualku, di alam mimpiku yang menguasai aku. Sehingga mimpi-mimpi buruk dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga aku bisa tidur nyenyak. Benar, saudara yang kekasih? Dan juga kita mengucap syukur karena pada waktu kita tidur, saudara, engkau tidak tahu, tapi ada perlindungan malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling kita. Ada Tuhan Yesus sendiri yang di dalam kita, menyertai kita, saudara. Karena bisa terjadi eksiden, saudara, yang kita tidak sadar. Saudara, di malam hari, ya bisa ada hal-hal yang iblis bisa lemparkan kepada kita waktu kita tidur, pada waktu kita tidak sadar. Tetapi saya percaya, saudara kekasih, firman Allah berkata, Allah Israel adalah Allah yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Ya, Dia ada bersama dengan kita, Dia menyertai kita, Dia melindungi kita, Dia memproteksi kita, even pada waktu kita tidur, saudara. Jangan takut, itulah sebabnya naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Siapa yang mau bersyukur senantiasa? Haleluya. Saudara, saya mau bersyukur senantiasa, selalu, always. Oke, yang berikutnya kita lihat ayat berikutnya. Silakan 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah,
Saudara yang kekasih, penting sekali untuk kita memahami firman Tuhan ini, saudara yang kekasih, bahwa dikatakan sekali lagi di dalam firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, berdirilah teguh. Nah, saudara berbicara tentang berdiri teguh, itu berbicara seseorang yang berdiri tegak, ya, berdiri tegak dan lurus, saudara yang kekasih, ya. Nah, saya ingat dulu pada waktu saudara juga mungkin ingat ya, pada waktu kita masih kecil, ya, kita tuh suka apa ya namanya, suka upacara, ya. Saya nggak tahu sekarang nih masih ada upacara atau enggak, ya. Tapi saat zaman saya sekolah dulu, ya ada upacara kalau hari Senin, pakai apa namanya, upacara di luar sekolah, di halaman sekolah, ya. Siapa yang pernah merasakan itu? Upacara bendera, ya, upacara bendera. Nah, itu di halaman sekolah, dan nanti ada pemimpinnya, saudara, ya, kepala sekolah yang menjadi apa namanya, pemimpin upacara, ya, upacara penaikan bendera merah putih itu selalu, ya. Terus kita pada nyanyi Indonesia tanah airku. Nah, saudara yang kekasih, dinyanyikan lagu itu, saudara yang kekasih. Nah, itu di halaman, dan kita semua disuruh berdiri tegak lurus, ya. Belum kalau disuruh hormat bendera, harus hormat sama bendera, saudara, ya. Jadi kita tegak lurus, harus berdiri dan fokus. Waduh, namanya anak kecil, anak SD udah panas, saudara, disuruh berdiri gitu loh di situ, ya. Jadi udah sambil nggak memperhatikan, yang penting berdirinya harus lurus, harus tegak lurus, dan sementara nyanyiin lagu itu, ya, upacara, ya. Belum pengumuman, ya, daripada kepala sekolah ada acara dinasehat-nasehatin, aduh, udah nggak konsentrasi itu, ya. Saudara yang kekasih, harus tegak, ya, tegak lurus semuanya. Nah, perhatikan, saudara yang kekasih, ini yang dilakukan pada waktu kita upacara, ya. Paling nggak kita mengerti, waduh, waktu upacara nih kita harus berdiri tegak. Nah, dikatakan di sini berdirilah teguh. Teguh ini artinya terus menerus, tidak goyah, ya. Kalau paku itu ditancapkan ke tembok dan tidak bergerak. Saudara, kalau di rumah Anda mau taruh gambar di dinding, ya, ditempelkan ke dinding, ya, biasanya orang dipakein paku. Semakin berat barang yang akan digantungkan di paku, itu pakunya semakin besar. Betul? Sehingga pakunya itu benar-benar teguh, saudara yang kekasih, tidak tergoyangkan, tidak tergoyahkan untuk menahan beban yang berat itu dia di atas paku ini. Nah, saudara yang kekasih, dikatakan berdirilah teguh, ya, jangan goyah. Jadi kita tidak boleh sedikit pun, ya, ada kegoyahan atau ada kegentaran, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Walaupun di dunia orang bilang khawatir itu manusiawi, takut itu sangat manusiawi. Tetapi janganlah kita hidup dalam ketakutan. Saudara yang kekasih, saya tahu kalau manusiawi itu khawatir, takut, penakut, banyak sekali kalau manusiawi. Tapi Tuhan tidak ajarkan kita supaya hidup sebagai manusiawi, orang-orang yang hidup di dalam manusiawi. Tapi diajarkan kepada kita untuk tetap teguh, jangan goyah di dalam kebenaran firman Allah. Ada amin, saudara yang kekasih. Nah, kalau kita mau berjalan di dalam kemenangan, kita tidak ada pilihan, saudara. Saya mengerti yang dibilang, khawatir itu manusiawi. Saudara yang kekasih, kalau kita hidup terus di dalam kemanusiaan kita, kita tidak akan pernah melihat firman-firman Allah ini terjadi atas hidup kita. Karena manusia itu tadi sudah dibilang manusiawi, khawatir, takut, itu manusiawi. Nah, saudara mau pilih mana? Ayub 3 ayat 25 berkata, apa yang aku takutkan, itu yang menimpa aku. Yang aku khawatirkan, itu yang mendatangi aku. Untuk itu, saudara yang kekasih, marilah kita memilih untuk hidup berdiri teguh, tidak goyah di dalam kebenaran firman Allah.
Nah, artinya saudara, apa yang dikatakan firman Allah, hidupi itu di 2024. Apa yang firman Tuhan katakan, jangan tawar-menawar saudara, tetap tinggal di dalamnya. Karena di dalam firman Tuhan, Anda terproteksi sempurna. Di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara yang kekasih, Anda aman. Di dalam kebenaran firman Tuhan, iblis tidak bisa nyolek Anda. Karena ada firman yang membungkus Anda. Ada aman, saudara yang kekasih. Ya, Tuhan berkata, lawanlah iblis. Lawan pakai apa? Pakai firman Allah, saudara yang kekasih. Nah, kalau kita hidup di dalam firman Allah, di dalam kebenaran, saudara, iblis tidak bisa melawan kita. Kita yang melawan dia, yang menghancurkan dia. Nah, penting sekali ini. Tetapi banyak orang yang pandang enteng, saudara. Ya, tidak memperhatikan kehidupannya. Padahal kemenangan sudah diberikan kepada kita. Karena kita suka main-main dengan firman Tuhan. Kita masuk keluar dengan firman Tuhan. Kita tidak teguh berdiri. Saudara yang kekasih, kita selalu goyah. Makanya orang-orang ini tidak bisa berjalan di dalam kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi dia. Ya, untuk itu ingat baik-baik. Jadikan firman Tuhan ini menjadi fondasi dasar hidup kita setiap hari. Apapun yang kita lakukan, itu harus according, harus sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau itu bukan firman Tuhan, kita harus berani berkata tidak tanpa merasa bersalah. Jangan sampai kita mulai kompromi. Pada waktu Anda mulai kompromi, Anda sedang di luar kemenangan yang Tuhan sediakan buat Anda, yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Kalau saya diberikan cellphone seperti ini kepada saya, dan saya tidak mempergunakan cellphone itu, saya cuma pegang, saudara, dan saya bilang, aduh saya pengen hubungi nih suami saya. Gimana caranya, saya tersesat nih di hutan, saya pengen hubungi nih. Padahal telepon ada, dipakai, harus dipergunakan untuk hubungi. Tapi saya cuma bilang, aduh ketakut nih, aduh ada buaya, tuh ada di itu, tuh ada di sungai, aduh ada singa nih lagi ngaum-ngaum, aduh ada ini nih, ada beruang nih lagi lewat di depan sana, waduh ada ular nih di dekat saya. Saya cuma seperti itu, tapi saya tidak mempergunakan telepon untuk menghubungi seseorang yang bisa menolong saya. Padahal saya punya, saudara. Nah, banyak anak Tuhan berteriak kayak gini, heboh kayak gini. Kenapa? Karena mereka tidak tinggal di dalam kebenaran, tidak tinggal di dalam firman Allah, tidak mempergunakan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Haleluya. Makanya kalau mulai heboh, pasti sudah tidak tinggal dalam kebenaran. Ya, mulai keluh kesah, mulai dagingnya memilih A, B, C, D, pasti sudah tidak tinggal di dalam kebenaran. Apalagi memutuskan untuk tidak memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Sudah tidak tinggal dalam kebenaran, saudara. Lebih mengikuti keinginan daging, sudah 100% Anda sudah di luar kemenangan yang Tuhan sediakan buat Anda. Anda harusnya balik. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita, dan mari kita semuanya sadar, saudara. Ya, Tuhan menyadarkan kita, membangunkan kita dari tidur kita. Kalau sudah ada hal-hal di dalam kehidupan kita, kita sudah tidak berdiri teguh. Kita sudah mulai goyah. Saya mau katakan, kembali kepada firman Allah. Kembali kepada firman Allah, karena hanya di dalam firman Allah, kemenangan yang Tuhan berikan kepadamu, Anda akan alami dalam hidupmu. Haleluya. Seterusnya ayat ini berkata, ya, dan giatlah selalu, dikatakan, dalam apa? Dalam pekerjaan Tuhan. Ya, saudara yang kekasih, ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam hidup ini yang harus kita selesaikan. Saudara, kita ada di dunia ini, saya selalu katakan bahwa kita ada di dunia ini dengan misi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, tentunya misi ini harus kita selesaikan dengan baik. Ya, saudara yang kekasih, dikatakan kita harus giat selalu, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, giat ini berbicara semangat. Ya, berbicara bahwa kita harus bersemangat di 2024 ini. Karena ada pekerjaan yang harus kita selesaikan. Nah, berjalan di dalam kemenangan, saudara, bukan hanya kita
saudara, berjalan untuk pemenuhan semua kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan di 2024 ini, saudara. Tetapi kita ada di dunia ini dengan misi Allah, dengan tujuan Allah, supaya pekerjaan Tuhan dapat terselesaikan dengan baik, dengan sempurna, saudara. Karena misi Tuhan datang ke dunia ini bukan hanya menyelamatkan saudara dan saya, tapi menyelamatkan si entire dunia ini. Makanya firman Allah berkata bahwa pergi, jadikanlah segala bangsa muridku. Ya, jadi segala bangsa. Saudara, ada pengajaran di Indonesia yang menyatakan bahwa penginjilan tidak perlu lagi dilaksanakan karena semua umat manusia sudah mempunyai agama. Nah, saudara yang kekasih, ini tentunya pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, firman Allah berkata, pergi jadikan segala bangsa murid Tuhan, Tuhan Yesus. Ya, karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Haleluya. Nah, selama kita masih ada di dunia ini, Injil harus diberitakan. Ada firman Allah berkata, kalau Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia, maka genaplah waktu Tuhan. Nah, berarti apa, saudara? Kita ada di dunia ini untuk satu misi. Pekerjaan Tuhan harus selesaikan. Kalau pekerjaan Tuhan sudah selesai, genaplah waktu Tuhan di dunia ini. Sudah selesai, saudara yang kekasih. Dunia ini telah selesai mendengar Injil. Untuk keputusan orang mau terima atau tidak, itu keputusan masing-masing. Tuhan tidak pernah paksa kehendaknya jadi kepada kita, ya, kepada seluruh manusia. Tetapi Injil harus tetap diberitakan ke seluruh dunia. Untuk itu, marilah kita dengan giat melakukan pekerjaan Tuhan ini, memberitakan Injil. Karena Injil adalah kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada dunia ini. Dan kemenangan itu Tuhan tidak mau hanya kita yang memperolehnya, tapi Tuhan mau seluruh dunia ini juga memperoleh kemenangan itu. Jadi berjalan di dalam kemenangan juga, saudara kekasih. Artinya kita juga harus spread kemenangan itu kepada orang lain. Karena Tuhan selalu memanggil kita. Dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berbicara apa hidup dalam kelimpahan? Berbicara supaya kita boleh menjadi berkat. Bukan hanya untuk diri kita, tapi kita juga menjadi berkat untuk orang lain. Hidup dalam kemenangan adalah hidup untuk menjadi berkat juga untuk orang lain. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Untuk itulah sebabnya kita harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau Anda belum mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, saya mau katakan 2024, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Memberitakan Injil kerajaan Allah. Saudara, ambil bagian. Kalau Anda selama hidupmu, saya belum pernah ambil bagian. Ambil bagian. Selagi Anda masih hidup, selagi kesempatan diberikan kepada kita. 2024. Saudara, adalah the year of harvest. Mari sama-sama kita menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Ada amin, saudara yang kekasih. Saudara, waktu semakin sempit, saudara. Kalau kita tidak memberikan diri kita kepada Tuhan, saudara, untuk dipakai oleh Tuhan, Tuhan tidak akan paksa. Tetapi saudara yang kekasih, Anda harus mengerti dalam kerajaan Allah ada berbicara juga tentang upah, saudara yang kekasih. Di kerajaan Tuhan, keselamatan itu adalah pemberian Allah. Jadi ada berbicara gift, tapi ada juga berbicara reward. Ya, gift itu adalah pemberian Allah, keselamatan. Tapi rewards itu adalah upah, saudara, yang Tuhan berikan kepada kita. Beda dong antara orang yang mau memberitakan, antara orang yang rajin sama orang yang malas, saudara yang kekasih. Itulah sebabnya ada cerita talenta. Pada waktu Tuhan berikan kepada yang 1 5, satunya lagi 2, satunya lagi 1. Pada waktu tuannya kembali, yang 5 berkata kepada tuannya, ini Tuhan, aku sudah melipat gandakan menjadi 10. Yang 2 juga berkata demikian, jadi 4. Yang 1, saudara, tidak bisa mempertanggungjawabkan. Dia bilang dia tambun itu, dia simpan itu di bawah tanah. Waktu tuannya kembali, dia kembaliin itu satu-satunya utuh. Saudara, Tuhan mau waktu dia menyelamatkan kita, bukan hanya kita diselamatkan, tapi waktu dia kembali, dia melihat ada desi-desi yang lain. Desi menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5, menjadi 10, menjadi 100, menjadi 1000. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, lilin itu saya udah pernah kasih tahu di sini. 12 murid, mereka mengakhiri kehidupan mereka. 11 mati syahid, 1 mati di Patmos, ya, Yohanes, ya, dia melihat pewahyuan sama Tuhan, ya, jadi dia ada di Patmos waktu dia melihat wahyu yang Tuhan tunjukkan kepada dia. 11 murid, saudara kasih, mati syahid. Tetapi
sebelum mereka mati, mereka telah pasang lilin berikutnya itu ya kepada orang lain. Jadi tongkat estafet itu terus berjalan. Itulah sebabnya 2000 tahun setelah berlalu, Injil sudah masuk di sini. Amin, kita sudah mendengarkan Injil. Karena ada rasul-rasul yang telah memasang lilin-lilin itu ya. Seperti itu untuk supaya lilin itu tetap bernyala di dalam dunia yang gelap. Haleluya. Saudara, mari di 2024 ya, waktu Tuhan datang, ingat kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Kita harus multiplikasikan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Jangan kita waktu Tuhan datang ketemu, kita kasih diri kita. Makanya di firman Tuhan itu dikatakan tuannya sangat marah dan tuannya itu mencampakkan orang ini. Ya, karena dia bilang bahwa orang ini tidak layak gitu loh masuk di dalam kebahagiaan tuannya. Betul, saudara yang kekasih, saudara, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang melipat gandakan akan hal itu. Jadi saudara, dalam hidup berkemenangan adalah kita juga memultiplikasikan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. 2024 masih ada banyak hari-hari di depan kita, ada banyak minggu di depan kita, ada banyak bulan di depan kita. Mari kita memultiplikasikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kehidupan kita. Saudara yang kekasih, jadikan itu ada kehidupan yang lain lagi di surga nanti, suatu hari nanti kalau kita ketemu ya. Tahun ini Anda mau memenangkan berapa jiwa bagi Tuhan? Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi penjala manusia. Aku mau Tuhan memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Pakai aku Tuhan, pakai aku. Ingat, minta Tuhan pakai kita, bukan kita yang pakai Tuhan. Kadang-kadang kita jadikan Tuhan alat, benar? Ya, bukan kita yang menjadi alat Tuhan. Kita ngatur Tuhan. Tuhan begini. Di doa, Tuhan mari tolong Tuhan, berkati penginjilan di muka bumi Tuhan. Tolong si A, si B, si C, para misionaris yang pergi memberitakan Injil. Terus kita ngapain? Kita ngapain? Mau jadi pendoa syafaat aja. Seperti itu. Ya, menjadi pendoa syafaat lebih gampang. Benar? Waduh, lebih gampang nih doa-doa doang. Tapi yang pergi, yang sono. Saudara, tidak. Tuhan bilang, pergi jadikan segala bangsa muridku. Firman Tuhan ini bukan hanya buat pendeta, tapi buat setiap orang percaya. Ada amin. Haleluya. Untuk itu bilang sama Tuhan, Here I am Lord, send me. Ini aku Tuhan, utus aku di 2024 Tuhan, untuk memultiplikasikan kehidupanku yang telah Tuhan berikan Tuhan. Aku ini adalah alat Tuhan. Jangan pergunakan Tuhan sebagai alatmu, tapi gunakan dirimu menjadi alat Tuhan. Izinkan Tuhan mempergunakan Anda menjadi alat Tuhan untuk memenangkan dunia bagi Tuhan. Ini firman Tuhan jelas sekali, saudara yang kekasih. Ya, dikatakan yang berikutnya, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Nah, ini dia, saudara. Ada amin. Jeripaya kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. Walaupun Anda tidak menghitung itu, tapi Tuhan akan menghitung itu. Ya, banyak orang bilang, aduh, saya pada waktu saya memberi kepada Tuhan, saya nggak berpikir-pikir untuk Tuhan nanti kembalikan kepada saya. Ya, karena udah banyak banget yang Tuhan kasih kepada saya. Amin, saudara. Memang jangan dipikirkan apa yang kamu kasih, gitu ya, kepada Tuhan. Pokoknya Anda ikutin aja apa yang Tuhan mau. Tetapi Tuhan tidak pernah lalai. Dia berkata, jeripayamu di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Saudara yang kekasih, Tuhan bukanlah manusia yang melupakan janjinya. Dia adalah Tuhan yang berjanji dan menepati janjinya. Untuk itu mari saudara yang kekasih, di 2024 ini kita berjalan di dalam kemenangan yang Yesus sudah berikan kepada kita. Untuk itu mari kita siap-siap saudara menuai dan menjadi berkat. Kalau kita tuai, saudara yang kekasih, bukan untuk diri kita, tapi kita boleh menjadi berkat untuk orang lain, sehingga orang lain juga dapat merasakan tuaian itu. Dan kita ajarkan kepada mereka. Firman Tuhan berkata, pergi jadikan segala bangsa muridku. Setelah jadi murid, dibilang apa? Dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, jadi saudara, Anda bisa lihat di sini, tongkat estafet itu berjalan. Haleluya. Kita menuai, kita menjadi berkat, ya. Dan mari, saudara yang kekasih, kita berikan berkat itu juga untuk orang lain. Dan ajarlah mereka supaya menjadi sama seperti kita. Ada amin? Ya, sehingga sungguh-sungguh semua ini tetap berkelanjutan. Sampai tiba-tiba kita tidak sadar. Waduh, tiba-tiba, waduh udah di mana ini? Ternyata rapture telah terjadi. Haleluya. Ya,
Saudara, mari saya himbau kita semua, saya mengajak kita semua, saudara, di 2024 ini untuk berjalan di dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara, untuk itu, saudara yang kekasih, putuskan pada hari ini bahwa kita mau berjalan di dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tinggal di dalam kemenangan, jangan kemana-mana, tetap tinggal. Kalau tinggal, stay, jangan keluar. Stay di sana selama 2024. Tinggal di dalam kemenangan. Semua, saudara, Tuhan sediakan bagi kita. Tapi jangan lupa, waktu Anda menuai, jangan lupa ada orang yang perlu juga dituai. Amin. Untuk kerajaan surga. Dan pada waktu Anda menuai, jangan lupa tuaianmu, saudara yang kekasih. Jangan keep for yourself. Tapi kita mulai share, bagi kepada orang lain. Haleluya. Inilah yang menjadi firman Tuhan pada hari ini. Dan biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua di 2024 ini. Untuk berjalan di dalam, tinggal di dalam kemenangan. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.